Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak YouTube Edelwis. Kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya menanam pohon Lee Kuan Yew. Ada yang tahu pohon Lee Kuan Yew? Belum tahu? Nih saya bisiki. Sudah tahu? Belum? Belum tahu? Ini loh Lee Kuan Yew yang berada di belakang saya. Ini adalah pohon Lee Kuan Yew ya. Ini depan rumah saya. Nah, nanti kita akan berbagi pengalaman bagaimana caranya menanam pohon Lee Kuan Yew. Ini pohon yang sederhana sekali, tapi bisa diaplikasikan sedemikian rupa. Tergantung kreativitas kita bagaimana caranya supaya pohon ini keren gitu ya. Bisa di depan rumah seperti di belakang saya, ataupun bergelantungan di kantor-kantor, atau dibuat penghubung jalan. Bisa juga ditempatkan di pot-pot, atau juga bisa dibuat pagar, atau juga dibuat rumahan singgah. Nah, tergantung bagaimana kita mengaplikasikan pohon Lee Kuan Yew. Nah, nanti kita akan bersama-sama bagaimana caranya menanam pohon Lee Kuan Yew. Oke? Sahabat Edelwis, tanaman Lee Kuan Yew ini berasal dari negara Burma atau negara Myanmar. Sebenarnya nama lain dari Lee Kuan Yew itu banyak sekali. Ada janda merana, tirai rambut, dan lain-lain. Namun yang paling populer adalah Lee Kuan Yew. Sebelum saya berbagi pengalaman bagaimana cara menanam tanaman Lee Kuan Yew, saya memberi gambaran tentang tanaman ini supaya banyak dinikmati masyarakat. Karena tidak hanya indah dan elegan dipandang, tapi juga membuat lingkungan asri dan sejuk. Sahabat Edelwis, di sini saya mengambil video di lingkungan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan karena saya rasa ide-ide untuk menempatkan tanaman Lee Kuan Yew ini sangat kreatif dan bernilai seni yang sangat tinggi sekali. Ada yang ditempatkan di pot-pot bunga. Ada juga bergelantungan di gedung-gedung, juga dibuat sekat pemisah. Ada yang dibuat tempat teduh penyeberangan lalu lintas. Ada juga dibuat pagar ini ya. Ada pula dibuat payung jalan kaki seperti ini. Masya Allah, luar biasa sekali ide-ide yang dihasilkan oleh tangan-tangan kreatif tim Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan sahabat Edelwis bisa kok menanam pohon Lee Kuan Yew di rumah. Dan nanti saya kasih tutorial cara menanam pohon Lee Kuan Yew. Sebelumnya di-subscribe dulu channel ini supaya semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Terima kasih. Sahabat Edelwis, yang pertama kita lakukan adalah memotong tanaman Lee Kuan Yew yang ada pucuk daunnya. Sekali lagi yang ada pucuk daunnya, jangan yang tidak ada pucuk daunnya. Karena apa? Karena dengan kita memotong yang ada pucuk daunnya, kita bisa menempatkan sesuai keinginan kita. Apakah yang tidak ada pucuk daunnya tidak bisa tumbuh? Saya jawab bisa tumbuh. Ini hanya soal gampang ditata dan tidak.
Kalau yang ada pucuk daunnya gampang ditata semaunya kita. Kalau tidak ada pucuk daunnya agak sulit, itu aja. Yang kedua, ambil wadah yang berisi air. Setelah itu kita masukkan tanaman Le Guan Yu yang kita petik tadi. Ada pertanyaan lagi, kenapa tidak langsung ditancapkan di tanah? Terus apa bisa jika langsung ditancapkan di tanah? Sahabat Tedrolis, alhamdulillah ini sudah 1 bulan. Mari kita ambil pohon atau tanaman Le Guan Yu. Oke, kita ambil. Sudah berakar, alhamdulillah. Ini 1 bulan ya. Sudah berakar. Ada sebuah pertanyaan, apakah bisa ditanam di tanah, langsung ditanam di tanah, apa bisa tumbuh kalau ditanam di tanah? Saya jawab bisa ya. Ini sambil saya masukkan di dalam pot. Bisa dimasukkan atau ditanam langsung di tanah, bisa. Tapi itu pas waktu musim hujan ya, pas waktu musim hujan. Nah, kalau musim kemarau apakah bisa ditanam di tanah? Bisa juga, asalkan sering disiram. Kalau seperti saya ini jarang atau males nyiram, jadi saya masukkan di toples berisi air 1 bulan sehingga sampai berakar ya. Ini jangan sampai dipotong ya, sahabat Tedrolis, ini jangan sampai dipotong sampai apa yang kita inginkan itu tercapai. Jadi ketika kita mau membuat model seperti apa, jangan sampai dipotong. Nah, kalau sudah sampai yang kita inginkan baru kita potong, nantinya akan bercabang-cabang. Kita masukkan di tanah atau di polybag. Sebenarnya tutorial ini sangat remeh-temeh ya. Ya, sangat remeh-temeh. Karena apa? Karena tanaman langsung ditanam kok buat tutorial gitu, seperti itu. Jadi sangat remeh-temeh. Tapi ini saya membuat tutorial ini ada tujuannya ya. Yang pertama yaitu biar tanaman ini tidak dianggap seruung gitu. Tidak dianggap seruung atau dianggap angker gitu di masyarakat atau di perkampungan atau di perumahan. Tapi kalau di kantor-kantor, di sekolahan atau di mal-mal, tanaman ini sudah biasa. Tapi kalau di kampung-kampung atau di perkotaan, perkampungan, perumahan ya, itu masih dianggap tabu, masih dianggap angker, masih dianggap semacam seruung gitu. Nah, saya buat seperti ini biar tanaman Le Guan Yu ini bisa diterima oleh masyarakat, karena tanaman ini sangat keren sekali, bisa dibuat yang kita inginkan, sekreatif mungkin, sehingga tanaman ini bisa bagus dilihat, bisa enak dipandang, bisa asri juga. Sudah kita masukkan. Gampang sebenarnya nggak usah tutorial, sudah bisa. Tapi berhubung ini ada sebuah pesan tersendiri gitu.
sehingga tanaman ini bisa diterima oleh masyarakat atau perumahan atau desaan. Jangan lupa minta tolong di subscribe channel Cak YouTube Edelweiss. Rumbuk tadi omai tiram. Rumbuk tadi omai tiram. Tapi perlu digarisbawahi, harus dirapikan seperti itu, sehingga ketika kita melihat sejuk, pandang, enak. Kalau tidak dirapikan ya memang seperti orang rumah angker gitu. Dirapikan. Nah, manfaatnya biar sejuk, biar ketika kita bekerja keras ataupun capek bisa melihat kesejukan di depan rumah, bisa refresh kembali. Seperti itu ya sahabat Edelweiss ya. Cukup di sini tutorial dari saya, Cak YouTube Edelweiss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.